Halo saudara semua, dimanapun berada, dimanapun berbahagia. Jumpa lagi tentunya dengan Kompleksi Channel. Iya, sebelumnya jangan lupa di subscribe, di komen, di like. Dan kalau kontennya ada manfaat, dibagikan biar semuanya pada sukses. Jadi sukses itu untuk semua, bukan untuk sendiri. Oke ya, kita lagi di konveksi. Tadi setelah beres-beres mesin diberesin. Nah, kita saatnya santai sambil bikin konten supaya ada masukan dari teman-teman, ngasih masukan, ada teman ngasih semangat gitu. Nah, di sini di sela-sela santai kita punya santai, saya sedikit mau bercerita. Ya, cerita ini sebenarnya nyontek dari cerita orang-orang tua, orang-orang yang ini, orang yang tahu gitu. Ya, saya pernah mendengar cerita, dan sekarang saya pernah mendengar cerita itu dari guru saya lah. Guru saya, terserang dari guru saya, dan sekarang saya mau cerita. Ya mungkin kalau ceritanya kurang pas gitu ya, kurang pas, nanti bisa diluruskan. Ya, ceritanya ini dengan judulnya orang tua mengasuh anak, mendidik anaknya supaya nantinya jadi pemimpin yang besar. Nah, kita mulai ceritanya. Teng teng. Ya, ada seorang orang tua, dia ingin mendidik anaknya gitu ya. Kita samarkan, taruh orang tua ini. Nah, orang tua ini cara mendidik anaknya ini diajak berjalan sambil membawa keledai. Ya, keledai itu ukurannya lebih kecil dari kuda. Jadi kuda itu lebih besar daripada keledai gitu. Kalau dibalik kata-katanya begitulah kurang lebihnya. Ya, kalau lebih ya dikurangin gitu kata-katanya. Ya. Ya. Orang tua ini mengajak anaknya untuk jalan sambil membawa keledainya. Keledai dibawa, dituntun sambil bawa, ya namanya mau keliling gitu, niat keliling ini untuk mendidik seorang anak. Nah, keledai ini dibawa sambil membawa gendongan perbekalan gitu. Nah, terus jalan terus. Nah, di suatu tempat, orang tua yang membawa anaknya sambil menuntun keledainya itu ketemu sama kelompok orang-orang gitu. Nah, orang-orang itu ngomong, waduh, itu ada orang tua sama anaknya membawa keledai, membawa gendongan perbekalan, tapi keledainya itu cuma dituntun gitu, mubadir amat itu keledai gitu loh. Kenapa nggak gendongannya itu curut ditaruh di keledainya, atau keledainya itu dinaikin gitu, kata orang itu. Nah, si anak ini mendengar perkataan orang yang berkumpul itu. Nah, lalu si anak ini nanya kepada orang tuanya, Pak, ada apa? Itu kata orang-orang yang berkumpul itu, katanya nih, kita ini termasuk orang yang nggak tepat gitu, kalau nggak bisa dibilang bodoh gitu loh, nggak tepat dalam bertindak gitu loh. Kenapa? Ini keledai, kata orang itu, kenapa cuma dituntun doang berdua gitu, sedangkan kita juga membawa ransel, membawa tas gitu. Kenapa jadi mubadir ini keledai cuma dituntun doang gitu. Kita bertiga sama keledai itu akhirnya jalan gitu. Lah terus gimana? Oke, kalau gitu berarti tindakan kita ini, kata si bapak, berarti tindakan ini kita salah dong ya. Iya, menurut itu yang orang-orang lihat itu. Oke, sekarang ini kamu nak yang naik keledai ini, biar bapak yang menuntun.
Oh gitu ya Pak, gitu. Anaknya manut karena anaknya kan berbakti sama orang tua. Pokoknya kata-kata orang tua diikutin gitu. Oke, akhirnya dinaikin nama si anak ini. Terus jalan lagi. Itu yang nuntun keledai ini bapaknya. Sambil anaknya naik keledai itu. Keledai itu dinaikin anaknya gitu loh. Ya itu dibolak-balik omongannya sama lah pengadilan di situ. Oke? Ya, lanjut. Nah, setelah jalan lagi ketemu lagi sama sekelompok orang lagi, kelompok orang tua melihat. Kata orang-orang tua itu bilang, aduh itu anak durhaka, anak gak berbakti pada orang tua. Mosok dia yang masih muda naik keledai sedangkan orang tuanya suruh nuntun keledai. Wah gak tepat juga ini. Benar-benar anak gak tahu diri ini. Bisa dikatakan anak durhaka, kata orang-orang tua yang lagi kumpul itu. Nah akhirnya si anak ini mendengar juga perkataan orang-orang tua yang ngobrol itu. Nanya lagi kepada orang tuanya, Pak, aduh kenapa tindakan kita ini salah ini. Saya dikira anak durhaka, saya dikira anak gak tahu diri, saya naik, bapak yang nuntun keledai. Nah terus bagaimana? Oke, sekarang saya yang naik, kamu yang nuntun, kata bapaknya. Akhirnya keledai ini dinaikin bapaknya naik keledai. Ya kalau dibaliknya ya bapaknya naikin keledai, anaknya nuntun. Maksudnya nuntun keledai itu. Nuntun apa sih bahasa Indonesianya? Ya, ya pokoknya ya itu mah kalau bahasa Jawa mah nuntun itu bahasa Jawa. Nuntun apa bahasa Indonesianya? Sama nuntun ya, ya nuntun. Ya mudah-mudahan paham lah. Kalau nggak paham, saya nggak paham aja lah, ya kan? Oke, lanjut. Teng. Lanjut ceritanya. Nah, akhirnya si bapak yang naik, anaknya yang nuntun keledai. Nah, udah jalan aja, ketemu lagi sama sekelompok pemuda. Pada ngumpul. Aduh, orang tua. Enak-enakan dulu dia kan udah banyak makan asam garam kehidupan, udah sering naik keledai mungkin. Anaknya yang masih muda mungkin lebih sedikit naik keledai. Kenapa dia yang naik? Kenapa nggak anaknya yang naik? Itu wah ini bapak ini kurang ajar juga nih sama anak muda gitu. Nggak menghargai anak muda, kata pemuda-pemuda yang ngumpul. Si anak ini mendengar perkataan pemuda yang ngumpul itu. Nanya lagi ke bapaknya. Pak, ada apa? Itu pemuda-pemuda itu pada ngobrol. Katanya bapak ini, waduh, dibilang nggak tahu diri juga katanya. Udah banyak makan asam garam kehidupan, udah sering naik keledai. Kenapa bapak yang naik? Kenapa saya nggak naik? Sedangkan tadi saya yang naik, saya salah juga. Oke, sekarang gimana? Ya, oke, ada satu lagi kata bapaknya selalu punya ide. Oke, ada satu lagi. Ada satu lagi yang belum kita lakukan. Gitu. Apa itu Pak? Penasaran itu anaknya. Keledai nggak dinaikin salah. Keledai saya dinaikin anaknya salah. Keledai dinaikin bapaknya juga salah. Kan salah terus. Gitu. Ada apa nih satu yang kata bapak ini punya ide yang katanya yang belum dilakukan. Ada satu lagi yang belum kita lakukan. Mau kita lakukan? Oke, kata anak. Oke Pak. Kita lakukan aja, bapak memang cemerlang, selalu punya ide, selalu punya solusi gitu. Oke, yang belum kita lakukan, gotong ini keledai, kita pikul berdua, ya kan? Wah bener juga Pak, saya naik salah, bapak naik salah, keledai nggak dinaikin salah. Berarti ini yang benar nih, keledai kita gotong berdua, kita pikul gitu, gotong pikul. Ya kalau bahasa Indonesia juga pikul lah, bahasa Jawa pikul, bahasa Sunda pikul, bahasa nggak tahu kalau bahasa lainnya pikul. Nah setelah dipikul jalan lagi ketemu sama anak-anak kecil pada teriak itu anak, hore ada orang gila, keledai masih hidup digotong berdua gitu. Kata anak-anak kecil itu. Aduh disorakin itu sama anak-anak. Aduh bagaimana si anaknya ini nanya lagi, aduh Pak, salah lagi kita.
bagaimana ini katanya. Aduh, kalau dia nggak dinaikin salah, kalau dia dinaikin saya salah, kalau dia dinaikin bapak salah, kalau dia kita gotong salah, terus bagaimana? Nah, inilah pelajarannya. Kata si bapak dengan bijak menjelaskan. Belum dijelaskan ya, ini mau dijelaskan. Ibaratnya bapaknya mau menjelaskan ke anaknya gitu. Inilah pelajarannya. Kenapa? Kalau kita udah melakukan sesuatu setelah kita pertimbangkan, setelah kita minta saran-saran, dan kita harus konsekuen dengan kebijakan kita, sesuai dengan keputusan kita. Kita mau begini, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, disitulah itu suatu keputusan itu harus diambil, harus berani mengambil keputusan. Nanti suatu saat kamu kalau jadi pemimpin, jadi orang besar, orang yang bisa membuat keputusan, itu harus berani membuat keputusan setelah dipertimbangkan dengan ahlinya, minta saran pada pakar-pakarnya, dan tentunya tidak menyalahin aturan yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Itu utamanya. Setelah kita udah dengan pertimbangan kita lakukan, pasti ada yang suka, ada nggak suka, dan kita harus konsekuen dengan keputusan kita itu. Kalau memang tidak menyalahi aturan, kalau menurut Islam maupun aturan syariat, kalau menurut negara ya aturan yang sesuai dengan aturan negara. Itulah, mudah-mudahan kamu besok setelah kalau jadi orang besar, jadi seorang pemimpin, jadi kalau ibaratnya di negara jadi presiden, itu harus konsekuen dengan kebijakan, konsekuen dengan keputusan, harus berani mengambil keputusan, asal tidak menyengsarakan orang, asal sesuai dengan aturan yang berlaku, asal sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, begitulah ceritanya. Kita ambil hikmahnya. Jadi memang apa-apa yang kita lakukan mungkin sebagian orang suka, sebagian kita nggak suka. Kadang ini ada orang yang baik, orang itu baik, pasti ada yang suka, banyak yang suka, tapi ada juga yang nggak suka. Ada orang jelek, pokoknya orang jelek lah, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang terpenting adalah kita harus selalu baik, berusaha untuk selalu baik, itulah yang terpenting. Ya, demikianlah video dari saya. Apabila ada manfaatnya, disebarkan dan minta saran, masukan dengan memperdulikan diri untuk komen, tentunya di like dan subscribe, ya kan? Nah, demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng.